Oke, Ibu. Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ibu, Eni? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Terlihat segar sekali ini pagi walaupun siang. Siang Pak. Baik, Ibu. Ada gangguan batuk sedikit Pak. Oh iya, memang semua Bu. Sekarang timnya. Suara saya besar jadi. Ya, saya juga gitu. Mudah-mudahan lah tidak mengganggu aktivitas tugas kita. Ibu, Sini kemarin kita banyak Pak. iya Ibu, kemudian ini informasi Ibu ini sharingin ada tantangan yang Ibu hadapi selama di pekerjaan mungkin. Ini Bu, kita apa yang kita sampaikan saat ini itu jadi rahasia kita berdua lah Bu ya. Tidak akan kemana-mana. Mudah-mudahan kita ini di antara kita aja lah. Baik Ibu, mungkin ada yang ingin Ibu ceritakan, silakan Bu. Baik Bapak, terima kasih ya. Jadi dengan adanya Permenpan nomor 42 tahun 2021 tentang jabatan fungsional Widya Iswara ya. Jadi memang di situ di Permenpan itu memang segala sesuatu menjadi lebih jelas, Pak. Ya. Menjadi lebih jelas di sana di situ terlihat di mana tugas setiap jenjang jabatan fungsional Widya Iswara itu jelas, Pak. Nah, di satu sisi, Pak ya, dengan adanya kejelasan itu, kami di Widya Iswara di BKPSDM ini, karena BKPSDM ini masih bergabung dengan Badan Diklat, sehingga kemandirian kami itu akreditasinya rendah. Sehingga berdampak pada penyelenggaraan diklat tertentu belum boleh dilaksanakan di sini. Sedangkan saya sendiri sebagai Widya Iswara Utama, di Permenpan itu tentunya pekerjaan kami atau kewenangan kami, kapasitas kami itu tentunya tidak sama dengan Widya Iswara yang di bawahnya. Nah, itu pula yang menjadi permasalahan kami di sini, Pak. Ya, jadi kami ada 4 Widya Iswara Utama itu, kesulitan dalam melaksanakan tugas terkait dengan adanya aturan dari Permenpan. Karena di situ apa-apa harus level jenjang tinggi. Nah, sedangkan lembaga kami sendiri tidak mempunyai kapasitas untuk melaksanakan pelatihan jenjang tinggi. Karena kan harus akreditasi A. Nah, sedangkan kami sendiri masih bergabung antara lembaga diklat dengan BKD gitu. Itu jadi masalah, Pak. Ada lagi, Bu? Ya, itu inti pokok permasalahannya, Pak. Jadi di yang lain juga yang jadi permasalahan kan, kalau memang kami itu ada orang 4 ya, orang 4 itu yang 3 itu Widya Iswara Utama itu dari Infasing itu yang 2 memang sudah dari Sekda, sehingga di 4D dia tidak lagi mempermasalahkan masalah angka kredit karena dia hanya harus mengumpulkan angka kredit pemeliharaan, Pak, hanya 25. Nah, yang satu juga memang impasing, tapi karena dari kepala dinas baru 4D, berarti dia juga tentunya akan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan saya, kan harus 50 kalau yang belum 4D kan ada harapan untuk ke 4, kalau yang 4D kan maunya ke 4E, Pak ya. Nah, berarti dia juga masih punya kewajiban mengumpulkan angka kredit 50. Nah, ini dengan yang 4E, kalau sudah 4E kan dia hanya pemeliharaan saja. Nah, jadi itu yang jadi permasalahan kami. Jadi bagaimana kami kesulitan dalam mengumpulkan angka kredit karena banyak yang misalnya kita mengikuti diklat itu kalau yang baru ini sudah masuk penunjang ya. Kalau dulu kan utama. Tuh. Jadi itu yang jadi permasalahan. Kalau ngajar latsar, ngajar ya, pengawas kan nggak ada lagi, Pak ya. Pengawas kan nggak ada lagi. Nah, administrator kan nggak banyak kan. Nah, jadi sedangkan untuk di pimpinan tinggi atau PIM 2 itu kami tidak boleh, lembaga kami tidak punya kewenangan untuk menyelenggarakan itu yang jadi permasalahan. Ada lagi, Bu? Mungkin sementara itu dulu, Pak, yang jadi aduan kami. Baik, terima kasih Bu. Berarti sesuai setelah pemberlakuan Permenpan 42 ini, maka
ada terjadi kendala lah, masalah di sana, kendala bahwa akhirnya banyak yang WII yang ada terbatas itu tidak bisa, apalagi Bu untuk naik pangkat mungkin ya, saya dengar gitu ya, saya tangkap gitu ya. Nah, sehingga untuk keempat E nanti akan kesulitan karena akreditasinya juga masih belum A gitu ya. Sementara mempersyaratkan itu, dan karena persyaratan B tadi maka tidak bisa melaksanakan PKN, apalagi masih bergabung, bukan begitu Bu? Antara Diklat dan BKD gitu ya, bukan begitu Bu? Ya. Iya. Ya, jadi permasalahan kami itu di situ ya, di permasalahannya seperti itu. Oke Bu. Terus kira-kira ini apa yang ingin Ibu harapkan ke depannya Bu? Ya, kami berharapnya karena apa itu kan bukannya kesalahan kami tidak mau melaksanakan tugas, jadi kami menginginkan suatu kebijakan bahwa kami itu ngajar kemanapun dilegalkan gitu Pak. Jadi angka kreditnya dapat, ya. Jadi kami itu dibolehkan ngajar di Latsar, dibolehkan juga ngajar di administrator. Ya, karena mengharap yang tinggi kan sulit gitu. Ada lagi yang Ibu harapkan di masa depan? Ya, dengan apa ya? Paling tidak yang itu dulu lah Pak, yang jadi kendala saya saat itu. Oke, yang saya tangkap begini Bu ya. Berarti Ibu ingin ke depan itu sebenarnya ada kebebasan, walaupun WII utama tidak ada pembatasan untuk ngajar kemana-mana, begitu ya Bu ya? Iya. Gitu, bebas ke ya, jangan dibatasi, lahan kami kan nggak ada. Nah, kalau dibatasi itu ya, oke. Kira-kira nih untuk itu apa nih yang bisa Ibu lakukan ya untuk bisa itu? Ya, kami ya khususnya dari koordinator Widya Iswara, pengurus ADWI juga sudah menyurati ya agar kami itu jangan terlalu dibatasi seperti itu. Kami diperbolehkanlah untuk ngajar-ngajar diklat-diklat yang level di bawah kami. Terus kami sudah berkirim surat. Kami mungkin kalau di daerah lain kabarnya boleh Pak ya, sudah dibolehkan. Kalau kami kan karena belum ada juknis dan juklak dari LAN, sehingga sepertinya belum ada titik terang. Oke. Ada lagi Bu yang ingin dilakukan? Ya, kami sekarang ini kami melakukan apa yang bisa kami lakukan saja, seperti menulis ya, walaupun katanya masuk bukan unsur utama, kami tetap saja menulis. Nah, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan, walaupun itu katanya bukan merupakan unsur utama, tetap saja kami lakukan. Siapa tahu ada kayak ajaiban kayak gitu. Ada lagi Bu yang dilakukan di sini? Ya, sementara ini baru itu Pak yang kami lakukan. Jadi kami tetap menulis, mengikuti diklat, ya, menyurati. Gitu. Menyurati. Sepanjang yang sudah Ibu lakukan selama ini, ada tadi itu saya tangkap, ada saya lihat menulis, terus melakukan ikut-ikut workshop walaupun itu bukan unsur utama, maka itu dilakukan aja yang penting begitu ya Bu ya. Ya, oke Bu. Nah, kalau kita kira-kira menurut Ibu dengan harapan Ibu tadi itu, kira-kira kalau kita beri penilaian dari 1 ke 10 sudah sampai mana Bu? Jauh sekali itu Pak, paling baru 4. Baru 4 ya? Paling baru 4. Baru 4 ya, oke. Masih ada harapan, ada dari 4 ya. Dan mungkin untuk mencapai 10 gimana menurut Ibu? Atau berapa saat Ibu ingin meningkatkan itu dari 4 itu? Ya, kalau untuk 10 rasanya karena itu kan tidak bisa, bukan hal yang pribadi bisa kami lakukan, itu kan menyangkut kebijakan. Jadi mungkin untuk 10 itu tidak sampai ke situlah. Saya berharap 8 cukup Pak. 8 cukup. Karena itu kan suatu sistem ya, tidak bisa. Jadi harus mau memisahkan antara diklat dengan BKD kan bukan hal yang mudah Pak ya. Jadi itu hal yang memang agak sulit ya dilaksanakan, tidak bisa hanya dalam 1 tahun. Oke, Ibu tadi menyampaikan bahwa kalau untuk 10 susah ya, sulit ya. Paling tidak 8 lah ya. Nah, menurut Ibu nih, untuk 8 dari 4 sampai ke 8 itu apa yang bisa dilakukan? Ya, kalau 4 sampai 8 ini ya kami sudah berusaha mengajukan ke manajemen, memberikan penjelasan bahwa memang sebaiknya
kita melakukan pemisahan antara BKD sama diklat gitu. Jadi mandiri. Jika kita mandiri, maka akreditasi kita akan lebih baik kan kemandiriannya. Nah, jika akreditasi kita baik, kita bisa menyelenggarakan diklat pimpinan tinggi. Kalau pimpinan tinggi kan berarti kami bisa ngajar di situ. Kemudian kami juga pernah menyurati ke Deputi bahwa kami diberikan kebebasan lah untuk mengajar di bawah dari jenjang jabatan kami. Oke. Yang sudah kami lakukan. Baik Ibu, berarti Ibu sudah melakukan surat menyurat dan yang lainnya untuk agar diizinkan mengajar di bawahnya dan yang lain-lain agar lebih fleksibel lah ya peraturan itu. Kira-kira menurut Ibu siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk merealisasi harapan yang ke-8 tadi? Siapa? Ya. Sebenarnya yang membantu itu sebenarnya Pak, kami semua itu sudah berusaha ya. Kepala BKD juga, Kepala BKPSDM juga sudah membantu berusaha bagaimana sudah dibawa ke biro organisasi agar kami bisa berpisah ya. Jadi teman-teman yang Widya Iswara yang di bawah juga sudah membantu, yuk kita sama-sama walaupun ini porsinya untuk yang mudah saja atau yang pertama saja, tapi mereka pada prinsipnya itu yuk kita sama-sama kita kerjasama gitu. Kita berbagilah gitu seperti tahun-tahun yang dulu. Kalau kami di tahun-tahun yang dulu Pak, kami tidak begitu jomplang Pak, hampir sama. Hampir sama. Jadi dibagi berapa daerah itu dibagi ya yang di sini di kelompok ini. Jadi tidak begitu jomplang kami biasanya seperti itu. Sejauh ini hasil yang sudah Ibu lakukan tadi, koordinasi dengan Kepala BKD dan semua pihak terkait tadi yang bisa membantu, hasilnya gimana Bu? Ya karena ini kan baru bulan Februari Pak, kalau untuk berpisah itu sepertinya kalau tahun ini belum Pak. Kalau untuk berpisah tahun ini sepertinya belum, tapi kita masih dalam proses. Nah kalau untuk legalitas kami mengajar ya kemungkinan ada. Nah untuk legalitas belajar tadi yang dalam kata Ibu jangka pendeknya ya, mungkin. Nah, untuk kalau itu untuk tahun depan mungkin masih, kalau untuk yang tadi mungkin masih tahun depan, tahun ini belum bisa, tidak memungkinkan. Tapi untuk yang boleh mengajar ke bawah dan yang lebih fleksibel tadi mungkin bisa dicapai dalam waktu dekat. Kira-kira itu kapan? Itu rencana Pak bulan Mei ini Pak, bulan Mei ini kami sudah bisa ngajar latsar kayak gitu. Ngajar latsar, kemudian Juni Juli itu ngajar pelatihan administrator. Itu kabar-kabarnya sih boleh kabar-kabar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu. Dari lembaga sini itu boleh. Bu, kira-kira bulan Mei itu ada kepastian Bu ya? Ya, insya Allah bulan Mei itu latsar, kemudian Juni itu ada administrator, itu ada 2 angkatan. Diperbolehkan ya berarti ya? Baik, kalau gitu kita nanti mungkin Ibu siap bulan Mei, setelah ada realisasi itu kita ketemu lagi Bu ya. Oke Bapak, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Bu, sukses selalu, mudah-mudahan kabul hajat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Ibu. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, senang sekali Bu ketemu. Ya. Bapak, ini saya menepati janji kita ketemu hari ini Pak ya. Ya betul, terima kasih Bu. Ya. Bapak yakin dengan saya Pak ya? Percaya Pak ya? Sangat yakin Bu. Terima kasih Pak. Rahasia Bu ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Ya. Nah, baik Pak, seperti yang kita rencanakan kemarin, kira-kira Bapak bisa menyampaikan kepada saya tentang tantangan atau permasalahan yang ada di organisasi. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya ini. Bercerita sedikit tentang tantangan. Memang banyak sekali sebenarnya masalah ketika saya jadi WI di BPSDM dari Provinsi Kalsel ya Bu. Baik itu pihak manajemen dan SDM yang ada di WI juga. Tetapi saya menyoroti mungkin lebih kepada kalau
Kalau manajemen kita susah juga mengatasinya Bu ya, karena itu hak wewenang dari atasan kita. Kita ini bawahan. Nah, mungkin yang saya bawahi adalah saat ini saya melihat mengaca dari kawan-kawan yang lain, banyak ada kawan memang kesenjangan terjadi demikian dahsyat. Ada yang TMT 2005 teman saya itu yang sama dengan saya tapi saya struktural, beliau fungsional langsung tahun 2005 itu sekarang sudah menjadi widyaswara ahli utama dengan 4D-nya. Itu keren sekali itu luar biasa. Tetapi dari satu sisinya ada kawan yang lain yang sudah 10 tahun, hampir 10 tahun, tapi tetap aja di 3D dengan widyaswara muda, tidak beranjak-anjak. Nah, saya pikir ini suatu masalah juga bagi kita ini ya. Suatu tantangan bagi kita. Kalau saya sih berkomitmen, kalau kita hebat, berarti bukan kita sendiri yang hebat, tapi kawan-kawan kita juga harus hebat gitu. Nah, untuk itulah saya sering saya sampaikan itu dengan kawan-kawan yang lain. Saya pun ingin jadi motivasi. Cuman kendalanya kadang-kadang ternyata apa sih? Kadang-kadang pembuatan dupak itu yang menjadi masalah mereka juga. Buat dupak, saya mencoba bantu mereka untuk membuat. Saya mencoba merancang sistematika dupak yang mudah. Akhirnya alhamdulillah itu mereka bisa mencoba termotivasi untuk mengusul dupak Bu itu. Karena bayangkan 10 tahun tidak bisa bergerak seolah-olah tidak bekerja apa-apa, padahal dari jam mengajarnya banyak orang itu. Itu luar biasa Bu. Itu yang. Tetapi Baik, mungkin ada yang lain Pak. Iya Bu. Nah, yang dari itu dari WI secara keseluruhan. Ini dari sayanya aja ya. Karena yang kalau kita ingin merubah, tantangan bagi saya adalah kalau untuk mengajar, alhamdulillah ya. Kalau peraturan dulu ini kan boleh mengajar siapa saja nih, dari Latsar alhamdulillah di Kalsel ini banyak. Kalau PKN kita yang sebetulnya saya widyaswara muda nih ya Bu. Ngajar saya sempat ke PKP juga diberi kesempatan untuk PKA mengajar di jaringan kerja, membangun tim efektif, Latsar juga coaching juga ya, bimbingan. Tetapi yang kesulitan kalau saya adalah yang belum saya, kalau masalah mengajar untuk JP-nya atau hak kredit itu pasti memenuhi aja Bu. Dan yang jadi kendala adalah untuk naik jenjang itu sekarang nilainya harus sesuai dengan media dulu. Nah, kalau dulu OTW bisa, baru ikut penjenjangan. Kalau sekarang uji kompetensi itu nilainya harus, kalau untuk yang ke media kan 400 minimal. Nah, saya masih di bawah 300 masih, karena saya diangkat dari widyaswara reguler itu 204 aja. Jadi muda yang awal sekali lah muda. Nah, saya termotivasi, ya kemampuan yang menulis ini, Bu. Karena itu sebagai penulis kan widyaswara memang wajib. Saya tahu betul itu wajib untuk profesi. Ya, kompetensi itu yang saya belum punya, karena saya di struktural 6 tahun dan tidak pernah mencoba untuk nulis. Kalau ide-ide sih sebenarnya banyak ya. Saya ikut banyak ide, tapi untuk menuangkan yang belum. Itu Bu yang jadi masalah dan tantangan lah bagi saya ke depan, mudah-mudahan saya bisa menulis. Ya, Oke Bapak, terima kasih. Jadi Bapak di situ melihat ada kesenjangan Pak ya. Ada widyaswara itu melejit naik pangkat Pak ya. Dari pengangkatan 2005 sampai 2022 ini Pak ya. Iya betul. Langsung 4D Pak, bisa 4D. 2021 sudah di Desember kemarin. Utama Pak ya. Ya. Sudah utama dia. Utama. Di satu sisi ada teman Bapak 10 tahun nggak naik pangkat. Iya, 3D aja Bu. 3D. Nah, di situ Bapak merasa bahwa ada sesuatu yang tidak pas Pak ya. Betul Pak ya? Betul Bu. Nah, sebenarnya itu yang akan Bapak otak-atik itu ya, akan Bapak perbaiki gitu ya. Nah. Kemudian yang kedua, Bapak punya permasalahan pribadi ya. Kalau untuk mengajar, alhamdulillah Pak ya, tercukupi angka kreditnya. Tapi dari unsur pengembangan profesi, Bapak ada kendala sedikit di situ. Itu Pak ya? Iya Bu, betul. Ya. Mungkin ada yang lain Pak? Itu saya berkaca dari apa Bu? Bukan apakah ada teman saya yang pensiun dini tidak bisa naik pangkat dari 4D ke 4C karena tidak ada
profesi saya menulis. Nah itu saya termotivasi untuk itu ke depan harusnya saya bisa mencoba untuk itu, untuk bisa, karena itu keterampilan yang harus dipunyai widya suara sebenarnya untuk menjadi orang yang kompeten, tidak hanya mengajar, tidak hanya dikjati, tapi juga bisa profesi untuk menulis gitu. Oke Bapak, jadi Bapak mempunyai suatu keinginan agar semua unsur yang diperlukan untuk naik dalam jabatan itu terpenuhi, Pak ya. Salah satunya adalah unsur pengembangan profesi, yaitu membuat karya tulis. Oke Bapak. Nah, kalau sebenarnya Bapak menginginkan kondisi itu seperti apa sih Pak? Ya inginnya saya mudah menulis. Ide-ide yang ada di kepala saya ini bisa tertuang di kertas dan menjadi, tadi saya sih buku ya Bu ya, bisa menjadi buku yang sebagai materi pelengkap modul mungkin. Dalam saya mengajar, baik itu PKP, baik itu di PKA, dan apalagi di Latsar gitu. Itu yang saya harapkan lah ke depannya. Tantangan bagi saya untuk itu menulis. Nah, untuk mencapai itu Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan? Selama ini saya sering ikut webinar-webinar juga, karena yang gratisan webinar. Kalau yang berbayar masih belum kita sampai ke situ, tapi seharusnya bisa juga ya, sesuai intent memang. Tetapi sejauh ini berapa webinar tentang menulis ini apa semuanya, belum mengupgrade pengetahuan, mungkin hanya sampai pengetahuan aja, untuk melakukan belum ini yang. Dan saya juga sudah pernah mencoba menulis artikel, tapi sampai di situ aja gitu loh. Itu. Baik Bapak, kalau seandainya kita adakan suatu skala 1 sampai 10, kira-kira yang Bapak sudah lakukan itu sampai berapa? Baru berapa ya Bu ya? Baru 3 mungkin. Ya karena selama ini saya hanya ikut webinar, saya mencoba pernah melakukan. Jadi banyak sekali yang ingin sekali tapi belum sampai sejauh ini, karena tantangan di waktu, kadang-kadang waktunya, manajemen waktu kita belum memadai untuk itu, bagi saya belum, masih kesulitan juga. Jadi untuk kesulitannya di waktu gitu Pak ya? Ya. Nah, untuk mencapai kondisi ideal itu Pak, kira-kira apa yang harus Bapak lakukan, yang telah Bapak lakukan? Ya, saya ikut sejauh ini webinar-webinar dan webinar menulis, terus bertanya-tanya dengan ada rekan kerja saya juga yang bisa saya bertanya-tanya, itu yang saya lakukan sih selama ini. Ketika ingin memulai itu masih ada pekerjaan yang lain, kadang-kadang ini yang iya. Kemudian kira-kira Pak, siapa Pak kira-kira yang Bapak libatkan agar apa yang Bapak inginkan itu bisa tercapai? Oke, output saya mungkin ya buku ya. Harapan saya ini saya punya buku gitu ya, bukunya buku sendiri ya, suatu saat. Tapi paling tidak saya ingin ada namanya Pak Taufik di tempat saya di BSDM. Beliau adalah struktural yang lama sekali, dan beliau terakhir di Badan Penelitian, penulis juga. Akhirnya bisa cakap dalam menulis, dan beliau sudah mengeluarkan buku, walaupun baru aja WI passing Bu. Beliau mengeluarkan buku 3 sudah, dengan menganukan kawan-kawan juga berkolaborasi. Saya sempat tanya-tanya juga bagaimana strateginya, ya beliau menyampaikan juga, ya terlihat mudah sih ya, tapi untuk mulai belum. Nah, mungkin langkah saya adalah dengan beliau, mungkin saya nanti mencoba, dan beliau sebenarnya sudah, kemarin saya tanyakan, siap juga gitu loh. Siap juga untuk berkolaborasi. Nah, saya jadi penulis 2, beliau penulis 1, atau sebaliknya. Nah, ini saya kerangka berpikirnya bagaimana, terus bagaimana menuangkan, kemana mencetak, itu yang saya lakukan dengan Pak Taufik. Baik Pak, suatu rencana yang baik sekali. Nah, itu kira-kira kapan Pak bisa dilaksanakan? Kapan ya Bu ya? Kalau dalam waktu dekat ini kita sibuk dengan Dikjati ini ya. Mungkin
Saya bisa ketemu Pak Taufik lagi mungkin dengan Inter karena beliau pun mengajar biasanya karena dari ini beliau ngajar dari rumah. Mungkin kita bisa mulai bicara lagi dengan beliau, ketemu lagi bagaimana merealisasikan mungkin bulan depan lah mungkin ya. Bulan depan. Amin. Iya, Jadi sepakat Pak ya, bulan depan ya Bapak iya. temui saya lagi. Oke, siap. Terima tantangan. Mudah-mudahan ya. setelah bulan depan kita ketemu ada buku sudah Bu. Iya. Atau paling tidak memulai lah menulis. Sudah memulai. Ya, Bapak, terima kasih Bapak. Bapak kita tadi sudah cerita Pak ya, sudah mengeluarkan ya apa yang menjadi tantangan ya, kemudian apa sih yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak bercerita kepada saya? Ya lebih lega lah Bu ya dari biasanya karena ada yang ya berbagi lah, tempat berbagi. Mudah-mudahan saya juga bisa dapat coach lagi dengan Ibu sehingga membuat saya lebih tertantang untuk bisa menulis ini karena itu wajib bagi seorang widyaswara untuk menjadi kompeten di bidangnya. Ya Bu ya. Baik Bapak, terima kasih Pak sudah berbagi dengan saya. Saya doakan semoga Bapak sukses ya. Amin. Kita ketemu bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.